Oke, ini saya lagi ngumpulin berbagai macam pertimbangan dan juga pemikiran untuk bisa memulai usaha. Kira-kira modalnya apa yang saya butuhkan Oke, gitu. berarti kamu, startup gitu ya, mau memulai Ya, usaha ya bisa dikatakan startup lah gitu ya. betul. Mungkin kamu bisa memulai dengan, penyewaan alat-alat kebutuhan bisnis, Ya, kan karena itu berkaitan dengan, ekonomi bisnis sesuai dengan tagline IDX Channel. oke, jadi ternyata untuk memulai sebuah usaha tidak harus memiliki barang modal yang kemudian kita akan gunakan untuk mendukung usaha kita gitu. Bisa sewa. Bisa sewa lebih, Oh, efisien gitu oke. ya? Lebih efisien dan juga kebayang kira-kira ini nanti pada saat, usahanya sudah berjalan, ini betul-betul saya butuhkan atau enggak gitu. Kalau memang Mmm, betul-betul saya butuhkan berarti saya harus beli. Nah, ini kalau ngomongin soal, startup berbasis penyewaan alat-alat kebutuhan bisnis. Nah, kita sudah tersambung melalui video conference, ada CEO dan juga co-founder-nya nih, Prisa dan juga pemirsa. Ada Mas Arlo Erdaka, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Bioma. Selamat pagi Mas Arlo. Selamat pagi Mas Wiki, Mbak Prisa. Oke, orang-orang kayak saya tadi yang agak gamang untuk memulai usaha, apakah membeli peralatan bisnis, kebutuhan bisnis, atau sewa, itu memang banyak ya? Tepat sekali Mas Wiki. Jadi memang yang namanya kita memulai bisnis, so many uncertainties ke depannya. Kita nggak tahu apakah bisnis kita bakal bisa scale up atau enggak. Jadi sekarang untuk minimize risiko itu bisa dilakukan dengan sewa. Jadi Bioma sendiri adalah platform penyewaan segala macam barang. Kita menyewakan elektronik, furniture, kitchen appliances. Tujuannya supaya orang bisa memulai atau scale up bisnis mereka dengan risiko yang lebih rendah. Oke. Saya kebayang misalnya kalau saya mau mulai bisnis coffee shop gitu, misalnya untuk mhm. beli alat kopinya sendiri itu kan mahal sekali gitu ya. Itu disewain di Bioma? Kebetulan kita sedang mulai menyewakan perlengkapan untuk coffee shop, Oh, tapi oke. memang kebanyakan customer yang kontak kita adalah di bidang F&B, yaitu menyewa segala macam barang untuk memulai bisnis F&B mereka dari perlengkapan dapur sampai ke meja dan kursi restoran, Mhm. dan juga perkantoran yang menyewa laptop dan furniture untuk kantor. Hmm. Oke, kalau saat ini paling banyak yang biasanya disewa, misalnya tadi, Anda katakan, alat dapur gitu ya, lebih ke kayak yang Ya. seperti apa? Oh, segala macam, freezer, chiller, Mmm, segala macam meja preparation table misalnya, termasuk furniture-nya juga. apakah memang lebih efisien bagi, misalnya saya atau Wiki yang mau membuka usaha atau pemirsa di rumah di bidang food and beverage ini melakukan penyewaan dibanding, beli sendiri? Memang kalau kita lihat untuk startup cost-nya dengan menyewa, karena kita sistemnya bayar bulanan nih, Mbak Prisa, otomatis capex yang dibutuhkan di depan jauh lebih kecil daripada beli sendiri Oke, gitu ya. iya iya Dan iya. juga kalau kita perhitungkan risiko, kita belum tahu nih bisnis kita bakal scale up atau enggak. Bahkan Mmm. bisnis yang kita juga dapat banyak sekali inbound request dari startup yang baru fundraising. Mereka baru raise funding, dananya banyak sekali untuk beli capex, tapi mereka memilih untuk menyewa. Karena nggak tahu nih setahun 2 tahun ke depan apakah masih dibutuhkan barang tersebut gitu ya. Oke, karena kalau kita baru memulai itu ya, terus beli 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 puluhan juta, ternyata modalnya udah sampai ratusan juta dan kita nggak tahu itu kapan kembali modal, memang ada target, tapi kan Hmm. realisasi biasanya tidak berjalan, sesuai dengan itu. Jadi lebih baik sudah ada revenue, kalau sewa dulu nih, sudah ada Ya. revenue menurut saya Wiki baru cicil beli Betul satu-satu gitu sekali. ya. Kayaknya terasa sekali begitu ya kalau memang lagi semangat untuk memulai bisnis, apa aja yang kita kemudian lihat sebagai kebutuhan untuk mendukung bisnis kita semuanya dibeli. Padahal sebetulnya nggak sebutuh itu begitu ya, apalagi ini bisa meminimalisir resiko uncertainties tadi seperti yang Anda sampaikan. Oke, saya ingin ngedapetin bayangan dari feedback kliennya dari Bioma sendiri, Mas Arlo, bagaimana sebetulnya apa yang kemudian mereka lakukan sejauh ini dengan menyewa alat-alat kebutuhan bisnis melalui Bioma, ini kemudian menjadi sebuah hal yang betul-betul berdampak dan itu tercapture oleh Bioma sendiri. Jadi mungkin yang paling signifikan dirasakan oleh klien kita adalah tadinya mereka harus anggarkan capex yang besar di depan, Hmm. jadinya mereka bisa ubah itu jadi OPEX. Dan tadinya capex yang perlu di-spend di depan itu mereka bisa investasikan di hal-hal yang lebih value add, seperti misalnya mengembangkan market mereka atau mengembangkan tim mereka. Dan di sini juga kita memberikan keberanian buat orang-orang yang mulai bisnis untuk starting something yang tadinya mungkin mereka pikir terlalu risky untuk mereka gitu ya. Jadi I think itu dua main
benefits atau dua main values yang kita bawa. Selain itu juga karena menyewa, kegiatan operasional untuk mengelola aset itu dialihkan ke bioma. Jadi misalnya ada barang yang rusak, itu tinggal kontak bioma, kita yang repair, kalau perlu kita replace sementara, kita akan replace. Gitu. Jadi mengurangi operational complexity jadi dari perusahaan tersebut juga. Menarik. Jadi ada satu ada satu beban yang nampaknya nggak harus dipikirin oleh pelaku usaha gitu ya. Ada beban lain kemudian di-share kepada bioma. Ya, Mas Arlo tadi sudah sempat disampaikan sih sepintas begitu bahwa ini kemudian secara growth untuk permintaan pelaku bisnis di berbagai macam sektor terkait dengan alat-alat pendukung bisnis mereka ini sudah mulai tumbuh. Saya pengen mendapatkan bayangan yang kemudian lebih real begitu. Growth-nya sejauh ini seperti apa dan sejauh mana Bioma melihat ini sebagai sebuah potensi bisnis yang harus digarap gitu. Karena kalau ngomongin soal konsep bisnis sendiri yang Bioma angkat sekarang begitu, saya baru dengar sekarang gitu. Nah, secara potensinya gimana tuh Mas Arlo? Memang tepat Mas Wiki. Jadi di Indonesia ini kita lihat masih very new ya industri yang kita lagi coba garap. Tapi kalau kita ambil benchmark dari US, sudah banyak sekali rental ini berkembang. Bahkan sudah ada billion-dollar public companies yang mereka fokus on just business to business rentals gitu. Dan kalau kita lihat dari awal tahun, kita sangat surprise karena begitu ngobrol sama customer, mereka juga surprise. Mereka surprise bahwa ternyata bisa sewa. Dan ini terjadi di banyak sektor, mulai dari tadi F&B, sampai startup, tech, sampai juga construction, education, dan juga logistics. Kita juga ngobrol sama customer yang punya interest untuk menyewa di kota besar maupun kota-kota yang tier 2 cities juga gitu. So kita lihat bahwa demand-nya sebenarnya widespread. Bottleneck-nya adalah di supply. Karena memang beberapa bisnis-bisnis yang mencoba masuk rental itu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat customer-nya. Contohnya misalnya nih ada bisnis rental yang mereka fokus di satu kategori produk saja. Otomatis si penyewa harus explore vendor-vendor lain untuk produk yang lain dan ini membuat mereka sangat kesulitan. Bioma menawarkan semuanya under one platform. Jadi kita mencoba membuat proses rental itu seseamless mungkin untuk customer bisnis kita dan dengan begitu kita bisa mengembangkan pasarnya sehingga bisa catch up dengan yang terjadi di negara-negara maju lainnya. Oke, Bioma sendiri sudah beroperasi berapa lama, Mas Arlo? Kemudian perkembangannya seperti apa? Karena kan kita sempat menghadapi pandemi yang lagi sulit-sulitnya gitu, yang pelik-peliknya di mana ya memang kita harus beraktivitas dari rumah dan mungkin banyak usaha-usaha yang belum beroperasi gitu. Itu seperti apa? Oke, betul sekali. Jadi memang Bioma sendiri kita baru mulai beroperasi di Januari 2022 ini. Saya sendiri sudah 8 tahun di bisnis rental tapi di B2C. Dan kita baru mulai fokus di B2B di awal tahun ini saat kita berhasil secure pendanaan dari beberapa venture capital ternama di Indonesia. Dan dalam 10 bulan terakhir kita sudah ngobrol dengan ratusan CEO, ratusan company untuk explore mana segmen-segmen yang kita mau garap terlebih dahulu. Dan disitulah kita menemukan bahwa ternyata hampir semua segmen bisnis itu punya kebutuhan atau punya use case untuk menyewa segala macam jenis barang. Oke, untuk alat-alat kebutuhan bisnis secara size ataupun mungkin volume ini ada yang besar, ada yang kecil, ukurannya begitu ya. Nah, ini saya pengen tahu bagaimana sebetulnya sisi dari penyimpanannya sendiri begitu ya. Ini juga menjadi satu hal yang cukup unik di bisnis rental untuk alat-alat kebutuhan bisnis. Mungkin Anda bisa cerita, Mas Arlo. Ya, oke. Jadi Bioma sendiri adalah platform, Mas Wiki. Jadi kita menjembatani antara penyewa, pemilik barang, dan service provider. Baik. Service provider ini contohnya adalah logistik, repair, dan lain-lain. Jadi memang kita sendiri untuk operations, hampir semua barang kita ada di customer sekarang. Kita coba pastikan bahwa sebelum barang itu selesai disewa, kita sudah menemukan rumah baru buat atau penyewa baru untuk barang tersebut, sehingga mengurangi kebutuhan warehousing kita.
Oke, Oke, baik. berarti Bioma ini hanya jembatan ya, dan ada mitra-mitra di dalam Bioma ini, begitu? Betul, tapi Baik. perbedaannya dari B2B marketplace adalah kita yang mengontrol the customer experience. Jadi Oh, si penyewa tidak kenal dengan si pemilik barang, tidak kenal dengan logistik hmm, company-nya. Jadi hanya Mereka kenal dengan tahunya Bioma saja? betul, dan dengan Oke. begitu bisa memberikan sebuah pengalaman yang seamless buat mereka. Nggak perlu hubungan dengan banyak sistemnya macam vendor. seperti apa Mas Arlo sistemnya? Misalnya eh, kalau ada kerusakan, paling males kan meskipun disewa terus tiba-tiba ada masalah gitu. Itu gimana? Iya, memang kerusakan itu terjadi nggak hanya kalau sewa ya Mbak Prisa, tapi Mhm. kalau beli barang juga suka terjadi ya. Namanya barang dipakai pasti ada kemungkinan rusak. Bedanya kalau beli barang, kalau barang rusak itu Mbak Prisa yang mesti urusin Urusin. servisnya sendiri. Kalau sewa di Bioma itu kita yang handle semua. Tinggal kontak Bioma, kita akan urus repair-nya dan kita akan replace kalau memang barang itu perlu di-repair dalam waktu yang lama. Oke, baik. Tadi kan Anda sempat sampaikan bahwa inilah sistemnya sewa setidaknya dalam 1 bulan ada semacam biaya penyewaannya lah ya. Mungkin sebagai gambaran untuk salah satu sektor, misalnya untuk alat-alat yang dibutuhkan, biasanya mereka spending berapa untuk rental ke Bioma? Jadi memang harga sewa itu bervariasi tergantung dari jenis barang. Tapi mungkin rata-rata antara 4-7% dari harga retail itu adalah harga sewa bulanannya 4-7% dari harga retail. dari harga retail. Artinya dari harga baru, apa namanya, biaya sewanya sekian begitu ya, 4-7% Betul, begitu ya? per Oke, bulan. Betul. business idea findings dari Bioma sendiri seperti apa? Kok bisa akhirnya dapat menghadirkan konsep bisnis ini di Indonesia yang memang belum banyak orang tahu, Mas Arlo? Jadi memang saya sendiri udah di bisnis rental sejak 8 tahun yang lalu. Saya Hmm. bikin rental perlengkapan barang bayi namanya Babylonia. Dan di situ kita sudah punya puluhan ribu customer dan kita selalu ngobrol sama customer kita. Customer kita suka request nih, ada nggak barang furniture ini, barang apa, barang elektronik yang lain-lain. Waktu itu kita belum bisa provide. Nah di tahun lalu saat kita lihat bahwa request untuk sewa segala macam barang itu semakin meningkat, kita mencoba petakan lagi apakah ini hal yang bisa kita explore. Dan setelah kita ngobrol dengan banyak potential customer, kita temukan bahwa ini B2B segment adalah segmen yang sekarang kita bisa bilang sangat underdeveloped dan kita bisa garap. Terutama sekarang di masa-masa ketidakpastian ini, banyak berita tentang kemungkinan resesi di tahun depan. Kita lihat bahwa bisnis masih perlu mencoba cari cara buat survive atau expand. Dan kita rasa ini saat yang tepat untuk mengeksplor cara operations yang berbeda dan disitulah Bioma akan coba service bisnis. Oke. Ya. Semoga dengan bangkitnya kembali perekonomian Indonesia pelan-pelan ya pasca pandemi ini membuat Bioma juga apa ya bisa terus berkembang. Betul sekali. Mas Arlo, terima kasih sudah bergabung sama kami. Waktu kita sangat pendek. Terima kasih untuk perbincangan yang sangat inspiratif pagi hari ini. Bagaimana sebetulnya kita betul-betul harus menggali ide dan juga melihat banyak sekali inspirasi-inspirasi yang ada di sekitar kita untuk kemudian menghadirkan sebuah solusi lah ya untuk masyarakat di Indonesia. Sukses untuk Anda, sukses untuk Bioma sendiri. Sampai jumpa. Selamat Thank you. pagi. Pagi. Ya. Oke, jadi kamu udah ada inspirasi ya Wiki ya, lebih baik kamu mau sewa Iya, atau mau kayaknya beli. gitu. Karena kan kalau kayak modalnya terbatas gitu, misalnya modalnya capital expenditure-nya kepake banyak untuk satu hal, untuk alat-alat kebutuhan bisnis kayaknya udah cukup habis, mungkin dipertimbangkan untuk bisa sewa. Oke, itu bisa menjadi solusi nih pemirsa bagi Ya, Anda yang bingung gitu ya, aduh modalnya nggak cukup nih, bisa hmm, lakukan sewa. betul sekali. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Academy Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning. morning.